Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Maulana Sabani. Saya akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi di kelompok 2. Kali ini kita akan berdiskusi tentang kelembagaan Bank Indonesia, bentuk hukum dan tata cara pendirian bank. Adapun kelompok 2 terdiri dari yang pertama ada Rizky Hoiri Yahuta Gulang, kemudian ada Eka Kristina Baini, kemudian ada Adisti Putriana Gulo, dan kemudian ada Maulana Sabani oleh saya sendiri. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama, yaitu adalah pembuka oleh saya sendiri. Kemudian nanti akan dilanjut dengan pembaca ataupun pemateri yang akan disampaikan oleh kawan-kawan yang lain. Langsung saja waktu dan tempatnya saya persilakan. Saya akan menjelaskan pengertian Bank Sentral. Bank Sentral merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran, mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Negara Republik Indonesia. Status dan kedudukan adalah suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenang bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia memasuki babak baru ketika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan berlaku pada 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, serta kinerjanya diawasi dan dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI dan pemerintah. Untuk membantu DPR RI dalam pengawasan di bidang tertentu, maka dibentuk Badan Supervisi Bank Indonesia atau BSBI. Visi misi Bank Sentral, visinya menjadikan bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging market Indonesia maju. Misi Bank Sentral 1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. 2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial otoritas dan keuangan. 3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategis lain. 4. Turut mendukung stabilitas mikroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain. 5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional. 6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga tingkat daerah. 7. Mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategis lain. 4. Turut mendukung stabilitas mikroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain. 5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional. 6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga tingkat daerah. 7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang handal serta internasional yang protektif. Fungsi Bank Sentral 1. Pelaksanaan kebijakan moneter dan keuangan.
2. Memberi nasihat kepada pemerintah di bidang moneter dan keuangan. 3. Melakukan pengaturan pembinaan dan pengawasan perbankan. 4. Sebagai bankers bank. 5. Memelihara stabilitas keuangan nasional. 6. Melancarkan pembiayaan pembangunan ekonomi. 7. Mendorong pengembangan sistem perbankan yang sehat. Tujuan Bank Sentral. Dalam kapasitasnya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia bertugas untuk mengelola 3 bidang, yaitu 1. Moneter, 2. Sistem pembayaran, 3. Stabilitas sistem keuangan. Tugas pokok Bank Sentral, yaitu ada 3 pilar tugas utama Bank Indonesia. 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 3. Mengatur dan mengawasi bank. Hubungan internasional Bank Sentral. 1. Melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain, lembaga keuangan internasional. 2. Atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman dari luar negeri, menata usahakan serta menyelesaikan kewajiban pemerintah. 3. Bertindak atas nama negara sebagai anggota pada lembaga internasional atau multilateral. Akuntabilitas dan anggaran Bank Sentral. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR setiap 3 bulan sekali. Menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat setiap awal tahun perihal evaluasi kebijakan moneter tahun lalu dan rencana kebijakan moneter tahun yang akan datang. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tugas lain Bank Indonesia. Hubungan internasional. 1. Melakukan kerjasama dengan bank sentral, negara lain, lembaga keuangan internasional. 2. Atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman dari luar negeri, menata usahakan, serta menyelesaikan kewajiban pemerintah. Ketiga, bertindak atas nama negara sebagai anggota pada lembaga internasional atau multilateral. Akuntabilitas dan anggaran. 1. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang kepada DPR setiap 3 bulan sekali. 2. Menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat setiap awal tahun perihal revisi kebijakan moneter tahun lalu dan rencana kebijakan moneter tahun yang akan datang. Baik, Selanjutnya ada struktur organisasi Bank Indonesia yang terdiri dari Dewan Gubernur Bank Indonesia, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, 4 sampai dengan 7 Deputi Gubernur. Pembagian organisasinya ada moneter. 1. Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter. 2. Departemen Pengelolaan Moneter. 3. Departemen Pengelolaan Devisa. 4. Departemen Pengembangan Pasar Keuangan. 5. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Terus ada makroprudensial, di mana dalam pembagiannya ada 1. Departemen Kebijakan makroprudensial. 2. Departemen Surveillance Sistem Keuangan. 3. Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen. Selanjutnya ada sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Ada 1. Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran. 2. Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran. 3. Departemen Pengelolaan Uang. Dan terakhir ada unit khusus pembangunan sentra pengelolaan uang atau data center dan business resumption site. Baik, selanjutnya ada pada bagian komite dan pembagiannya ada staf ahli Dewan Gubernur. Baik, di sana ada pendukung kebijakan. 1. Departemen Internasional. 2. Departemen Statistik. 3. Departemen Jasa Perbankan Perizinan dan Operasional Treasury. 4. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan. 5. Departemen Manajemen Risiko, dan ke-6 Departemen Komunikasi. Ada pula pendukung organisasi, yaitu Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola. 2. Departemen Hukum. 3. Departemen Sumber Daya Manusia. 4. Departemen Pengelolaan Sistem Informasi. 5. Departemen Keuangan. 6. Departemen Pengadaan Strategis. 8. Departemen Audit Intern. Selanjutnya ada 8 Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas. 9. Ada Institut Bank Indonesia.
10 ada unit khusus transformasi sistem informasi. Jaringan kantor ada dalam negeri, departemen regional berkedudukan dan di kantor pusat. 2 kantor koordinate merangkap, kantor perwakilan Bank Indonesia provinsi sebanyak 5. 3 kantor perwakilan Bank Indonesia provinsi sebanyak 29, kantor perwakilan Bank Indonesia di New York. 2 kantor perwakilan Bank Indonesia di London. 3 kantor perwakilan Bank Indonesia Tokyo. 4 kantor perwakilan Bank Indonesia di Singapura, dan terakhir kantor perwakilan Bank Indonesia di Beijing. Dewan Gubernur Bank Indonesia. Syarat anggota: 1 warga negara Indonesia. 2 memiliki akhlak dan moral yang tinggi. 3 memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, dan hukum. Kedua, gubernur dan deputi gubernur senior diusulkan dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, deputi gubernur diusulkan oleh gubernur, diangkat oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan terakhir ada larangan bagi anggota Dewan Gubernur: 1 mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga. Selanjutnya, mempunyai kepentingan dengan perusahaan, merangkap jabatan kecuali karena tugas jabatan, dan terakhir menjadi pengurus dan anggota partai politik. Baik, selanjutnya yaitu undang-undang yang membentuk tugas dan kewenangan Bank Indonesia. Undang-undang yang memberi mandat langsung Bank Indonesia. Nah, ada 10, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. 8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Pencegahan COVID-19. Undang-undang dan produk hukum lain yang memberikan mandat kepada otoritas untuk berkontribusi, tujuan undang-undang terkait, dan yang memberikan ruang kontribusi Bank Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bagian yang pertama itu Undang-Undang 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dan selanjutnya masuk pada bagian 2 yaitu produk hukum lain. 1. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Kedua, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNB). Ketiga, Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perkuasaan Digitalisasi Daerah. Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik. 5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Bentuk hukum bank di Indonesia. Undang-undang perbankan membedakan secara tegas bentuk hukum untuk bank umum, bentuk hukum untuk bank perkreditan rakyat, dan bentuk dari kantor perwakilan dan kantor cabang yang berkedudukan di luar negeri. Berdasarkan ketentuan terakhir yakni pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bentuk hukum bank umum adalah 1. Perseroan terbatas, 2. Koperasi, 3. Perusahaan daerah. Sementara itu untuk bank perkreditan rakyat yang diatur dalam pasal 21 ayat 2 adalah perusahaan daerah, koperasi, dan perseroan terbatas dan bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dan bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri adalah mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya sebagaimana ditentukan oleh pasal 21 ayat 3. Tata cara pendirian bank umum. Persyaratan dan tata cara pendirian bank umum yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 32-33 Kepdir tentang bank umum. Pasal 5 Kep Direksi B1 mengemukakan bahwa pemberian izin bank umum harus melalui 2 tahapan. Tahapan yang pertama itu tahapan persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan bank yang bersangkutan. Yang kedua, tahapan pemberian izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah persiapan selesai dilakukan. Selanjutnya, tata cara pendirian bank umum. Untuk mendapatkan persetujuan prinsip, pemohon wajib melampirkan bagian yang pertama rancangan anggaran, menerima pembayaran atas tagihan kertas berharga. 4. Memberikan jaminan bank atau bank garansi. 4. Memberikan dan menjual bagian yang pertama wisal yang diekspektasi oleh suatu bank. Kedua, kertas perbendaharaan atas beban negara. 3. Surat utang negara. 4. Cek, surat berharga, dan kertas dagang lainnya. Bank Indonesia sebagai pengatur sistem pembayaran melaksanakan dan memberikan persetujuan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran menyampaikan laporan kegiatannya, menetapkan penggunaan alat pembayaran, berwenang mengatur sistem clearing antar bank, satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan menyebarkan uang rupiah. Bank Indonesia sebagai pelaksana kebijakan moneter menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, pengendalian moneter, operasi pasar terbuka OPT rupiah dan valuta asing, penetapan tingkat diskon, penetapan cadangan wajib minimum, pengaturan kredit atau pembiayaan, melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan, mengelola cadangan devisa. Yang pertama, rancangan anggaran dasar. Yang kedua, daftar calon pemegang saham, susunan direksi dan dewan komisaris. Ketiga, rencana susunan organisasi. 4. Rencana kerja. 5. Bukti penyetoran sekurang-kurangnya sebesar 30% dari modal setor. Untuk mendapat izin usaha, pemohon wajib menyampaikan laporan kesiapan pendirian bank dengan melampirkan anggaran dasar yang sudah disahkan, daftar pemegang saham, susunan direksi dan dewan komisaris, susunan organisasi, dan bukti pelunasan seluruh modal. Usaha Bank Indonesia selaku Bank Indonesia. Bagian yang pertama, memeriksa dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran. 2. Menjalankan perintah untuk pemindahan uang. 3. Menerima pembayaran atas tagihan kertas berharga. 4. Memberikan jaminan bank atau bank garansi. 5.
memberikan dan menjual. Bagian yang pertama, wisal yang diekspektasi oleh suatu bank. Kedua, kertas perbendaharaan atas beban negara. 3, surat utang negara. 4, cek, surat berharga, dan kertas dagang lainnya. Bank Indonesia sebagai pengatur sistem pembayaran melaksanakan dan memberikan persetujuan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran menyampaikan laporan kegiatannya, menetapkan penggunaan alat pembayaran, berwenang mengatur sistem clearing antar bank, satu-satunya lembaga yang berwenang untuk. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator saya meminta maaf atas kekurangan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.